Selamat datang di Mojokerto, tanah Mojopahit yang menyimpan sejarah hebat Gajah Mada, beserta kebesaran kerajaan Mojopahit dalam penaklukan Nusantara. Kabupaten di wilayah Jawa Timur ini memiliki banyak lembaga pendidikan berkualitas. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Al-Amin. Lahirnya Pondok Pesantren Al-Amin berawal dari suatu pemikiran perlunya mencetak kader-kader muda Muslim Nahdlatul Ulama yang berkualitas, berwawasan luas, serta memiliki kepribadian luhur, berjiwa mandiri dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Pada tahun 1998, gagasan pendirian Al-Amin dikemukakan oleh Dr. Andes Kiai Haji Mas'ud Yunus. Kemudian beliau berdiskusi dengan pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin, Dr. Andes Kiai Haji Mutahharun Afif LC, dan pengasuh pesantren Al-Khadijah, Kiai Haji Abdul Aziz. Pertemuan itu membuahkan kesepakatan dengan Haji Bambang Prayetno selaku Ketua Panti Asuhan di Jalan R.A. Basuni, bahwa panti asuhan tersebut akan diganti dengan Yayasan Pendidikan dan Sosial yang menaungi pesantren dan madrasah Tsanawiyah unggulan setingkat SMP. Tahun 1999, diadakan rapat oleh para pendiri beserta komite membahas tentang persiapan lahirnya yayasan ini. Nama Al-Amin disematkan sebagai rasa terima kasih kepada Ibu Aminah, ibunda dari Bapak Haji Bambang Prayetno selaku wakif dan penyandang dana pertama. Juga penetapan logo persegi 5 yang berwarna dasar hijau putih buah tangan Bapak Su'aib Hariri yang disepakati sebagai hasil istikharah para kiai. Selain itu juga membentuk struktur kepengurusan yayasan dan staf. Penjaringan santri pertama kali dilaksanakan melalui kerjasama dengan LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto dengan mengadakan gebiar pelajar dan santri teladan. Pada acara tersebut diadakan berbagai lomba, seperti penampilan gerak dan lagu, pidato, tartil, cerdas cermat, serta tes tulis. Pada sesi tes tulis inilah siswa-siswa terbaik yang mewakili tiap kecamatan di Mojokerto menjadi santri Al-Amin angkatan pertama. Pada tanggal 16 Juli 2000, Pondok Pesantren Al-Amin diresmikan sebagai lembaga pendidikan pengajar yang ikut membantu memperbaiki pendidikan di Indonesia. Berbagai pengembangan dan pemberdayaan dalam pembelajaran, pengabdian masyarakat, infrastruktur, dan sarana teknologi, informasi dan komunikasi selalu dilakukan untuk menciptakan Al-Amin yang bertata kelola baik, berkualitas, dan tetap bernafaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep madrasah dan pesantren yang diusung menarik minat banyak tamu dari luar negeri untuk berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Amin. Dan yang paling terakhir adalah Syekh Muhammad Khidir dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tahun 2008, Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Amin berubah nama menjadi Perkumpulan Pendidikan dan Sosial Al-Amin yang sekarang menaungi pesantren, madrasah Tsanawiyah dan aliyah putra maupun putri. Pesantren Al-Amin adalah lembaga pendidikan formal dengan sistem pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum standar pesantren Islamic Boarding School serta aplikasi hidden curriculum, yaitu santri dibekali dengan kemampuan organisasi, leadership, penanaman nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah secara berkesinambungan, dan keahlian dalam sains teknologi terkini IT yang diprogramkan secara 6 tahun melalui jenjang madrasah Tsanawiyah dan madrasah aliyah. Kegiatan santri di pesantren Al-Amin didukung fasilitas-fasilitas yang menunjang berupa gedung madrasah berlantai 2, asrama pemondokan santri berlantai 2, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan pembelajaran audio visual, laboratorium fisika, laboratorium biologi kimia, internet atau wifi area, toko koperasi dan wartel, serta masjid berlantai 2 sebagai pusat kegiatan ibadah dan keagamaan. Selain itu, pembinaan soft skill untuk menampung penyaluran hobi, minat, dan bakat serta pengembangan kesejahteraan santri melalui unit-unit kegiatan berupa pengajaran penguasaan kitab kuning, seni sholawat Banjari, seni kaligrafi Islam, seni tilawah, kepramukaan, pencak silat, futsal, bola voli, karya ilmiah remaja atau KIR, dan komunitas jurnalistik. Pembinaan leadership santri ada pada setiap jenjang dengan materi yang berbeda sesuai kebutuhan. Adapun organisasi santri Ma'had Al-Amin atau OSMA sebagai wadah aplikasi keorganisasian dan kepemimpinan santri. Setiap tahun, Pesantren Al-Amin mengadakan program-program kegiatan sebagai wujud pembelajaran santri dan pengabdian kepada masyarakat berupa kegiatan Student Leadership Program atau DKS, Al-Amin Intelligence Elementary School atau ALIS, Pekan Pengabdian Masyarakat atau PPM, Masa Orientasi Santri atau MOS,
program pengabdian santri Al-Amin atau PPSA, studi ekskursi dan outbound, studi banding dan observasi atau Goes to Campus, General Election for OSMA Leader atau GEOSMA, Language Competition, serta event pelepasan santri di akhir tahun pembelajaran yang dikemas dalam Haflah Iktitamid Durus. Kegiatan tahunan tersebut didukung dengan aktivitas rutin seperti program akselerasi bahasa Arab dan Inggris, muhadasah atau conversation, pengajian Al-Quran dan tadarus, pengajian kitab kuning, mutolaah pada jam wajib belajar, Days Before Holidays Program, pelatihan baris berbaris atau PBB, Basic Leadership Program, serta peringatan Hari Besar Nasional dan Islam. Sistem pendidikan Islamic Boarding School yang diterapkan membuat santri-santri Al-Amin berprestasi di berbagai ajang penghargaan dan kompetisi, baik di bidang akademik, seni, dan olahraga. Selain itu, alumni lulusan Al-Amin banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan mendapatkan beasiswa. Siap berkomitmen terhadap kepentingan sosial, bertanggung jawab, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Tahun 2009, pesantren Al-Amin menerima penghargaan Radar Mojokerto Awards Institutional Category sebagai lembaga pesantren yang mengembangkan ilmu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Untuk mencetak kader-kader muslimah Nahdlatul Ulama yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah dan berakhlakul karimah, yang siap terjun ke masyarakat global, Al-Amin mendirikan pondok pesantren Al-Amin for Girl, atau lebih dikenal dengan Al-Amin Putri, yang berada satu kompleks dengan pesantren Al-Khadijah. Keduanya berada dalam asuhan Kiai Haji Abdul Aziz dan Ibu Nyai Masluhah Aziz. Pemenuhan kebutuhan sarana belajar dilengkapi dengan fasilitas gedung madrasah berlantai 2, asrama pemondokan santri berlantai 3, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium komputer dan pembelajaran audio visual, laboratorium IPA terpadu, aula, internet atau wifi area, serta toko koperasi dan wartel. Wadah keorganisasian santriwati adalah organisasi santri Mahat Al-Amin Osma Putri dengan sub bidang seksi komunikasi dan informasi, seksi kajian ilmiah dan wawasan pengetahuan, bakti negara, apresiasi seni dan sastra, keagamaan atau kerohanian Islam, seksi olahraga dan kesehatan, serta seksi keputrian. Kegiatan keputrian yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali memberi bekal pengetahuan dan keterampilan kepada santriwati akan pentingnya wawasan kecakapan hidup seorang muslimah yang ulet, kreatif, bertanggung jawab, dan mempunyai kesadaran tenggang rasa yang tinggi. Untuk menampung minat dan bakat, pesantren Al-Amin Putri menyediakan fasilitas unit-unit kegiatan untuk memantapkan kemampuan non-akademik dan life skill, seperti pembinaan seni kaligrafi Arab, bimbingan membaca kitab atau BMK, penelitian karya ilmiah remaja, seni tilawah, seni sholawat Banjari, serta pembinaan leadership guna mendidik generasi putri yang handal dan siap mengabdi kepada masyarakat kelak. Pesantren ini merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki program sanawiyah dan program aliyah, sehingga di dalamnya memadu antara kurikulum pesantren dan kurikulum lembaga pendidikan formal. Pondok pesantren Al-Amin memberikan pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada kualitas dan 3 keunggulan. Pertama adalah penguasaan bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang kedua adalah penguasaan kutubul mu'tabar, kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun keunggulan yang ketiga adalah masalah kepemimpinan, di mana para santri terus digembleng untuk memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa kekokohan, sehingga keberadaannya di tengah-tengah masyarakat ada memiliki nilai tambah. Mereka kita persiapkan dengan kepemimpinan yang baik, dengan kepemimpinan yang betul-betul
bisa membawa masyarakat ke depan lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Untuk menjaring kader-kader pemimpin yang unggul, Pesantren Al-Amin menyelenggarakan ujian masuk yang bermutu tinggi guna menyeleksi calon santri yang berkualitas dan berprestasi, yaitu dengan jalur tes reguler atau mandiri. Juga dibuka beasiswa bagi calon santri yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomis dengan jalur PMDK atau tes gebiar santri teladan yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto. Pesantren Al-Amin berpegang teguh kepada visi ilmu amaliyah, amal ilmiah, dan akhlakul karimah berdasarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan menekankan poin berilmu, beramal, dan berakhlak sebagai bekal santri dalam menghadapi tantangan zaman dan problematika kemasyarakatan sebagai wujud pengabdian kepada umat.